Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Schooler 1 kelas 456. Ini kita mau belajar tentang My Life Book. My Life Book kita itu sekarang terbagi menjadi dua. Yang pertama, kalian seperti biasa aktif mandiri journaling di buku jurnal tahunan kalian, yaitu planning bulanan, terus checklist rutinitas, lalu refleksi, gratitude. Itu seperti biasa diisi aktif mandiri. Jangan lupa rutinitasnya diisi setiap hari, karena belajar karakter yang paling hebat itu adalah kalian disiplin dan kalian belajar dari rutinitas. Jadi itu harus tetap jalan ya. Ada nggak ada gurunya, diliatin atau tidak diliatin orang tuanya, buku jurnal tahunan kalian harus terus jalan sampai nanti Kak Meli bisa cek bukunya ya. Oke, yang pertama itu yang bulanannya dilanjutkan. Sekarang kita udah masuk bulan Agustus. Jadi sekarang minggu keberapa? Minggu ketiga. Ingat rutinitasnya di checklist. Jangan checklist rutinitas yang sudah lebih dari 3 hari. Harus jujur sama checklist rutinitasnya. Kalau memang lupa nggak apa-apa, lupa dikosongin yang kelupaan itu. Makanya dibikin reminder supaya selalu ingat untuk checklist rutinitas ya. Oke, di live book kita harus jujur. Kalau sama live book kita sendiri aja kita nggak jujur, kita mau jujur sama siapa? Kita nggak akan jujur sama orang lain, karena sama diri sendiri aja kita berani bohong. Oke, so di buku live book kalian, yang buku live book tahunan itu buat latihan kalian jujur sama diri sendiri, latihan disiplin, dan latihan melalui rutinitas. Oke, kemudian yang berikutnya, waktu itu Kak Meli pernah share video tentang Ryu Kintaro, anak seumuran kalian yang udah punya penghasilan ratusan juta, juga bisnis. Dia hebat karena dirinya juga mau belajar dan orang tuanya sangat support. Oke. Nah, siapa yang sudah nyelesain tulisan ini, coba di-share ke direct ke WA Kak Meli ya. Yang sudah selesai ini difoto aja, di direct ke WA Kak Meli mau nilai mulai dari apa hobi yang kamu lakukan, yang suka kamu lakukan, dan apakah hobi itu bisa menghasilkan uang, bagaimana caranya, itu pertanyaan pertama. Terus yang B, dalam video tersebut Ryu sering diajak sama papa dan mamanya untuk melihat-lihat apa yang orang tuanya kerjakan. Terus di keluarga kalian, bagaimana cara ayah dan bunda kamu mengajarkan tentang karir atau bisnis? Pernah nggak ayah dan bunda kalian bahas tentang bisnis atau karir ke kalian? Atau tentang pekerjaan nanti kalau kalian sudah besar, kayak begitu? Atau gimana caranya dapat uang jajan sendiri supaya bisa mandiri? Kayak begitu. Pernah nggak diajak ngomong kayak begitu? Dan kalau misalnya nggak pernah, kalian bisa minta, bunda, ayah, ajarin aku dong gimana caranya bisa punya uang sendiri, supaya aku misalnya bisa beli kuota sendiri, mulai dari situ bisa jajan di sekolah sendiri, mulai dari hal-hal yang kecil kayak gitu ya. Terus pertanyaan ketiga, kalau kamu dikasih kesempatan untuk buka usaha pada usia sekarang nih usia kalian, apakah kamu mau nggak nih? Bisnis apa yang akan kamu buka? Kalau kamu tidak mau, tidak tertarik, misalnya aku nggak mau bisnis, kenapa? Jelasin alasannya. Terus pertanyaan keempat, dalam video tersebut Ryu menjelaskan jadwal rutinitas hariannya itu gimana caranya ngatur sekolah, les, dan bikin konten untuk menghasilkan uang. Oke, di dalam aktivitas Ryu ternyata dia sangat padat loh. Anak seumuran kalian harus ngatur waktu kapan sekolah, kapan les, dan kapan bikin konten untuk menghasilkan uang. Nah, di diri kita bagaimana nih? Bagaimana cara kamu ngatur waktu antara tugas sekolah dan tugas rumah? Apalagi buat kita yang nggak banyak-banyak kayak Ryu ya, kegiatannya nggak ada les misalnya, nggak ada bikin konten, nggak ada yang lain, kita cuma rumah sama sekolah. Itu gimana cara ngatur waktunya? Alasan apa yang sering kamu pakai kalau tugas kamu nggak selesai? Nah, di sini kita bisa belajar dari Ryu yang
jadwalnya padat aja dia bisa menyeimbangkan semuanya. Nah, bagaimana dengan kita atau kalian yang misalnya tugasnya cuma tugas sekolah, nggak ada lagi selain kegiatan tugas sekolah tapi tetap nggak selesai? Gimana itu? Dipertanyakan kan disiplinnya. Kemudian bagaimana caranya kamu berubah untuk memanfaatkan waktu lebih baik lagi? Apa saja rutinitas sekolah dan rumah yang paling kamu sukai? Pertanyaan kelima, apa hal yang paling sering kamu obrolin bareng mama dan papa saat ada waktu ngobrol? Kemudian pertanyaan keenam, salah satu yang membuat Ryu punya rutinitas bagus adalah membatasi penggunaan gadget. Bahkan di hari sekolah Ryu tidak main HP. Nah sekarang kamu menggunakan gadget, gimana cara ngelolanya kalian? Berapa jam kalian ngabisin waktu untuk hiburan di gadget? Coba hitung, itu ada jamnya di wellness digital. Atau kalian coba perhatiin berapa jam kalian main gadget, lebih banyak main atau lebih banyak belajar, atau lebih banyak atau lebih banyak memanfaatkan waktu gimana caranya supaya aku punya karya atau supaya aku bisa punya uang sendiri kayak gitu. Lalu pertanyaan yang 7, coba kamu lakukan searching apa bedanya pewaris sama perintis, serta apa kekurangan dan kelebihan dari masing-masingnya. Kemudian pertanyaan ke-8, dalam video tersebut Ryu punya cita-cita bisa coding, bisa bikin robot, dan pintar di pertanian dan pintar bikin e-book. Nah, kalau kalian ada 3 cita-cita, kalian mau apa cita-citanya nih yang sesuai dengan tuntutan zaman sekarang, yang bisa bermanfaat buat orang lain. Terus pertanyaan terakhir, dalam video tersebut Ryu punya 3 jenis game yang dia suka. Kalau kalian sukanya game apa? Nah waktu itu kan waktu pertama kali ketemu kita jawab pertanyaan ini ya. Buat yang sudah selesai coba dikirim ke WA Kameli. Kalau buat yang belum selesai dilanjutkan sampai selesai. Karena setelah ini baru kita akan masuk ke bukunya Ryu. Kita mau bedah bukunya Ryu. Kita mau baca di chapter 1. Kayak 1 bulan kita baca satu chapter kita bahas selama sebulan. Nanti kita diskusi di sini, diskusi sama Kameli tentang kita belajar dari Ryu, anak-anak seumuran kalian. Ini Kameli ngambil contoh yang realistik. Jadi daripada ngambil contoh dari orang-orang dewasa yang udah sukses, kita ambil contoh aja dari yang anak-anak seumuran kita sendiri kan. Nah pas banget, ternyata ada orang yang seumuran kalian tapi udah hebat dan sudah keren. Jadi kita mau belajar bedah bukunya. Kameli bakal share bukunya ke grup students. Nanti ini bedah bukunya bakal kita mulai kalau kalian sudah selesai isi pertanyaan yang tadi. Terus di-share ke WA Kameli ya buat penilaian. Nanti kita juga ada praktiknya, ngikutin langkah-langkahnya Ryu dengan sesuai caranya kalian gimana, produk digital apa yang bakal kalian coba untuk ngikutin langkah-langkahnya Ryu. Mungkin ada yang mau live game kalau yang suka main game, mungkin ada yang mau jualan gambar kalau ada yang pintar digital drawing dan sebagainya kayak gitu ya. Oke, itu aja dari Kameli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.